Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bertemu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat heroik tentang seorang penemu atau ilmuwan muslim, namanya Abbas ibnu Firnas. Pasti sahabat semuanya tidak asing dengan pesawat terbang dong. Ya, pesawat terbang ini ditemukan oleh dua orang bersaudara, yakni Wright bersaudara yang berasal dari Inggris. Namun 200 tahun sebelum Wright bersaudara ini menemukan pesawat terbang, ada seorang ilmuwan muslim yang sudah merancang alat yang digunakan untuk terbang. Namanya adalah Abbas ibnu Firnas. Sahabat semuanya, Abbas ibnu Firnas ini adalah penyuka sastra. Awalnya dia suka belajar bahasa, suka sastra, suka bersyair, suka puisi. Nah, dari kampung ke sekolahnya itu cukup jauh, sehingga ketika Abbas ibnu Firnas itu datang ke sekolah, dia selalu datang terlambat, sehingga kena punishment atau hukuman dari para guru-gurunya atau para asatid di sana. Oleh karena itu, suatu saat ketika dia mendapatkan hukuman, dia kemudian merenung, andaikan ada alat yang bisa digunakan untuk mempercepat kedatangan dia ke sekolah. Maka dia melihat seekor burung. Burung ini bisa terbang. Abbas ibnu Firnas ini kemudian berandai-andai jika seandainya dia bisa terbang seperti burung. Apa yang terjadi kemudian? Maka kemudian Abbas ibnu Firnas itu menyelidiki kenapa burung itu bisa terbang. Ternyata burung itu bisa terbang karena memiliki sayap. Maka kesimpulan Abbas ibnu Firnas ini, saya bisa terbang kalau saya punya sayap. Maka singkat cerita, sahabat semua, Abbas ibnu Firnas ini kemudian membuat sesuatu atau alat yang mirip sayap yang nanti akan ia gunakan untuk berusaha terbang. Nah, Al-Kisah atau kisah singkatnya, setelah selesai dia membuat alat yang mirip sayap yang akan ia gunakan untuk terbang, itulah Abbas ibnu Firnas kemudian mengundang rekan-rekannya atau penduduk kampung untuk melihat bagaimana proses dia berusaha untuk terbang seperti burung. Nah, setelah semua sahabat maupun orang-orang di kampungnya berkumpul, maka kemudian Abbas ibnu Firnas ini naik ke sebuah loteng yang sangat tinggi. Di loteng itulah dia persiapkan semuanya, dia pakai kedua alat seperti sayap yang ia ciptakan. Maka setelah semuanya terkumpul, maka kemudian Abbas ibnu Firnas ini melompat dari loteng. Apa yang terjadi? Ya, Abbas ibnu Firnas sempat terbang beberapa detik saja, meskipun akhirnya dia jatuh. Karena jatuh inilah dia kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dan 6 bulan kemudian setelah dari peristiwa dia terbang itu, karena sakitnya begitu parah, Abbas ibnu Firnas ini kemudian meninggal dunia. Sahabat semua, setiap orang yang datang menjenguk Abbas ibnu Firnas selalu bertanya, kenapa engkau melakukan ini? Konyol, kamu bisa mati. Maka jawab ibnu Firnas, semua orang boleh menghina, semua orang boleh mengatakan aku gagal. Artinya menghina dan gagal ketika ia terbang. Namun semua orang akan mencatat bahwa orang yang pertama kali di dunia ini berusaha untuk terbang itu adalah aku, Abbas ibnu Firnas. Nah, sahabat semua, dari cerita Abbas ibnu Firnas ini sebenarnya bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama tentang pionir atau orang yang menjadi pertama kali. Jadi sejarah akan mencatat bahwa pencipta pesawat terbang memang bukan Abbas ibnu Firnas. Namun sejarah Islam akan mencatat bahwa orang yang pertama kali berusaha untuk terbang itu adalah Abbas ibnu Firnas. Meskipun 200 tahun kemudian terciptalah pesawat terbang oleh Wright bersaudara ini. Jadi satu, ini tentang pionir. Andaikan kita menjadi pionir kebaikan, maka berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Nah, oleh karena itu, yang kedua, manfaat dari penemuan-penemuan tersebut. Seseorang itu akan dikenang bukan atas nama siapa, tetapi apa yang telah ia lakukan dan perbuat. Jadi orang akan dikenang karena sesuatu yang pernah ia ciptakan, sesuatu yang pernah ia lakukan, sehingga ia akan dikenang oleh siapapun. Maka oleh karena itu sahabat sekalian, terakhir saya mengajak pada sahabat, mari kita menjadi pionir dalam kebaikan dan cobalah kita dikenang atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Terima kasih.
Cukup sekian dulu, kita sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.